podcast tanggal tua. Walaupun kita lagi di tanggal tua, Tapi kita tetap bisa ngobrol dengan santuy. Semakin kompak, boleh. oke lanjut. Kita lagi di episode 2 ya. Episode 2. Dengan tempat yang beda, dengan baju yang sama tapi. Berarti udah tahu ya? Berarti udah tahu kan. Ya baju kita ini aja emang men. Bukan, bukan karena ngeteknya sehari banyak. Ya. Tapi emang karena baju kita ini aja sih emang. Bener. Ya kayak SpongeBob lah, baju nggak udah ganti. Benar. Dan gak ada salahnya juga kan. Nggak ada salahnya. Tanggal juga. tua lu. Tanggal tua. Ganti baju banyak-banyak kan uang buat laundry lagi. Betul. Iya kan? Emang lu laundry lo? Laundry gua. Lah lu nggak laundry? Kagak sih. Kan dicuci nyokap gua. Astagfirullah. Orang tua lu yang nyuci, Jeb. Ya kan pakai mesin cuci. Oh, pakai mesin cuci. Nggak Oke. ngucet. Paling setrika doang paling ke tempat laundry. Yaudah, Gua lanjut. tuh laundry soalnya ada dua. Apa tuh? Maksudnya? Pertama nih, Hah? orang tua gue udah tua, Oke. ya kan? Terus kan gue dan kakak gue kerja, Betul. jadi kayak nggak sempet aja gitu. Nah yang kedua, ini faktor utamanya, Apa ya? air di rumah gue itu air pump, Jadinya kalau buat jadi cuci, air tanah gitu loh. gue juga ada tanah. Nah masalahnya di air di komplek gue itu kandungan besinya tuh banyak. Oh, jadi kalau pas lu nyuci baju lu jadi Iron Man gitu. Kandungan besinya banyak. Kenapa gitu bangsat? Jadi keras baju gue, kagak. Jadi ini Jadi kamu bikin baju jadi kuning. Oh ya, pasti. Kedua baju rusak. Ketiga mesin cuci rusak. Jadi kayak daripada tiap tahun ganti mesin cuci kan dan baju-baju putih jadi kuning, gue jadi kayak gue sama keluarga gue udahlah laundry aja, ya kan. Nah itulah kenapa gue bikin podcast tanggal tua ini. Uangnya habis buat beli laundry. Sekali laundry mahal bre gue. Lumayan sih ya, pasti. Iya kan. Nah itu dia kayak gitu bre. Nah, ngomong-ngomong soal laundry nih ya. Film Apa Indonesia tuh? ini lagi bagus. Sangat mantap. Bridging-nya sangat mantap. Tadi kayaknya pas diskusi nggak ada sih. Itu tuh kenapa langsung banget. Bridging gitu-gitu aja bre pokoknya bre. Oh gitu aja ya. Gitu-gitu Pokoknya bridging asal langsung ke topik gitu. Topiknya aja ya. Iya. Jujur kaget sih gua. Laundry ke film sih rada jauh. Kan laundry itu ibarat kata lu memutar sebuah roda mesin cuci kan. Iya. Sama dengan memutar roda film. Anjay, nggak ada hubungannya sih bener sih. Kurang ya adik-adik ya. Sorry. Ya. Tapi kita kenapa pengen banget nih ngomongin film? Soalnya kita ngeliat nih film-film lagi bagus-bagus nih. Benar. Terutama film Indonesia nih. Benar. Dan menurut gue sih juga perkembangan film Indonesia makin kesini makin oke ya. Makin oke banget. Menurut gue Iya. makin oke sih. Iya. Terutama di beberapa tahun ini ya, menurut gue. Dan kantor ini, ya itu juga lumayan bagus tuh. Nah, kalau menurut gue sih awal peaknya 2018. Kenapa tuh? Film apa ya menurut lo bisa jadi peak di 2018 tuh berarti? Ini jujur banget nih ya. Iya. Tapi ini kayak opini gue aja sih. Gue nggak tahu fixnya. Cuma menurut gue semenjak Pengabdi Setan remake, semua film Indonesia jadi bagus. Berarti peaknya nih Pengabdi Setan dulu nih. Bukan peak, malah Apa ya? awalnya. Awalnya. Iya, semenjak Pengabdi Setan remake 2018. Jujur, gue Pengabdi Setan 1 malah nggak nonton gue. Pengabdi Setan 2 baru nonton gue. Yang anak kecil geprek itu gue nonton gue itu. Anak kecil geprek. Iya. Oh, yang dia di rusun ya? Di rusun. Oh, lu malah nonton itu? Nonton gue Yang itu. satu lu nggak nonton? Nggak nonton gue malah. Astaga. Gitu Iya, gue. iya. Malah Pengabdi dua setan tuh. Dua setan kayak milih ya. Malah Pengabdi Setan 2 katanya lebih kurang, Bre. Kenapa tuh? Dari Pengabdi Setan 1. Oh malah lebih kurang. Iya, katanya emang lebih bagus. Gua nggak ngerti kenapa sih. Cuman katanya emang lebih bagus Pengabdi Setan 1. Cuman untuk Easter egg kayaknya lebih banyak Pengabdi Setan 2. Oh gitu. Iya, gitu. Walaupun lu ngomong Easter egg, masalahnya satu gue juga nggak nonton ya, jadi gue nggak tahu itu Easter egg-nya mana tuh yang kedua. Emang lu nggak ngikutin ini? Joko Anwar Cinematic Universe? Gue nggak ngikutin sih. Lu nggak ngikutin? Karena gue horor itu bagi gue ya horor. Iya. Horor itu gue lebih ke kehidupan gue udah horor sih. Kenapa jadi personal, Mas? Tapi gue kalau masalah film horor tuh gue kurang sih. Gue kalau lebih suka horor itu lebih di game sih. Di game? Di game gue lebih sukanya. Iya. Karena kita ngomongin film ya, jadi kita nggak akan ngomongin game. Nice ya Pak, kembali Kembali ke topik aja ya. Kembali nice, iya.
Tapi kita udah tahu ya, berarti picknya di 2018 nih menurut lo ya? Menurut gua 2018 picknya. 2018. Kalau gua, pick gua ya, menurut gua film Indonesia mulai bagus itu ya hampir sama ya di 2018, 2017 mungkin ya. Yeah. Pokoknya setelah setan-setan sudah bertobat. Itu Gimana tuh maksudnya setan-setan tobat tuh gimana? Ya udah nggak ada yang namanya apa dulu tuh pengantin keramas apa sih? Kayak gitu-gitu lah ya. Dulu sampai Miyabi suruh datang ke Indonesia buat makan nggak sih? Iya. Itu berita gede banget kan? Iya. Itu yang katanya sih sampai ini aja. Sampai bandara aja. Sampai bandara doang. Iya, nggak boleh masuk, Nggak boleh nggak boleh keluar gitu maksudnya dia. Masalahnya kalau lu pikir-pikir kenapa nggak boleh ya? Karena kan maksud gue dia punya paspor, ya kan pasti dong. Bisa Iya. kerja pasti dong. Karena Soalnya- kan dia masuk ke sini. Dulu Mbak Yabi ini, ya Mbak Yabi. Si Mbak Yabi ini legend boy. Iya sih. Kayak semua orang tuh Tahu gitu. tahu gitu. Terus dia juga banyak muncul di webtrick gitu-gitu. Oh. Nah mampus lu buat anak-anak gadget nggak tahu webtrick kan lu. Nah iya kan banyak di situ dia, Bener. iya kan. Jadi Gua kayak ngomong bener ya. Gue kayak tahu ya berarti. Ya. ketawa nonton dia. Tapi emang lagi gede ya pada saat itu. Iya berarti ya? iya kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut gua, ya kan beda film maksud gua. Yang dia mau buat kan beda film. Iya. Hanya personalitinya dong. Nggak mungkin dong dia buka-buka. Dia ke bandara adegan film lain kan Iya, kita iya. nggak mungkin dong. Iya Kayak gitu. Maksud Nah, gua, tapi juga ini yang gue pikir ya, kayaknya sih sutradaranya tuh sebenarnya yakin banget tuh bro. Kayak itu kan lagi zamannya apa Film ya, panas. banyak banget horor. film panas lah Ya, terus kayak mungkin sutradaranya mikir gini, kayak wah anjir horor ya yang kira-kiranya bisa filmnya tuh pecah gitu. Wah, gue undang aja kali ya Bayabi nih. Mbak Yabi ini kan. Anjing malah diboikot gitu. Menurut lo ormas mana tuh yang boikot? Iya. Jujur, Mas ini yang ngomong. Saya enggak ya. Ya kan kita nggak tahu pada saat itu ya. Kita lupa juga. Tapi ya kita kultur Asia ya nggak sih? Iya, Kultur iya. Dunia Timur ya kita menghargai lah gitu. Pada saat itu ya. Bukan ke barat-baratan kita ya. Kita bukan barat-baratan, kita timur barat lah. Jadi film-film timur yang lu tahu apa ya? Iya, nggak nyampe situ. Briefingnya nggak ada, Mas. Saya juga kaget ngejawabnya nih, Bang. Film timur lagi. Kalau barat masih bisa gue jawab gitu. Oke. Ngomongin film nih. Wow, gimana? Langsung aja kita deh. Boleh. Top of mind dari film-film Indo lu deh. Top of mind ya. Iya, 3 aja 3. Kita bahas satu-satu nanti. Ganti-gantian mungkin kali ya? Ganti-gantian. Lu dulu deh, lu dulu. Yang pertama ya bagi gue ya. Iya. Yang pertama bagi gue tuh Warkop Reborn DKI. Wah itu Warkop Reborn DKI. itu the best sih bagi gue sih. Yang Reborn apa yang ini? Oh, yang udah pasti Reborn Udah pasti ya? Reborn. Udah pasti Reborn ya? Bukan yang kan ada sequelnya dong. Iya, benar. Gue bukan yang sequel selanjutnya, yang pertama bener-bener pertama dibikin. Itu. Kenapa gitu? Menurut gue bagus banget ya. Maksudnya dalam artian secara komedi tuh padat banget. Terus habis itu kita juga jadi nge-flashback ya masa-masa jayanya Warkop Reborn ya. Tuh Iya sih, ya kayak jokesnya tuh gila-gila jokesnya banget ya. gila-gila banget. Aha. Jangkrik bos dan lain sebagainya kan. Iya, Kicks, iya. Wah itu gila banget sih. Terus pada saat itu karena saking padatnya ya, gue tuh sampai berasa bahwa si pemeran tokoh-tokohnya ini hadir gitu di bioskop. Kenapa sampai hadir? Karena ini pengalaman gue ya, setelah nonton kita standing applause satu bioskop, bayangin kagak ada Semuanya pemerannya. Semuanya. Itu karena apa namanya? Acara kalau Oh, gala premier gala atau premier. emang hari biasa aja? Hari biasa. Oh, seriusan? Iya. Itu kenapa pada standing applause itu? Itu gue juga bingung, tapi gue sampai ikut gitu kayak anjir bagus banget nih film. Gitu sampai kayak emes sendiri gitu loh. Iya. Dan itu gue kaget dan senang juga gitu dalam artian anjir film Indonesia bisa sebagus ini ya gitu. Padahal tuh remake ya? Padahal remake, tapi kan maksudnya walaupun dia bukan remake ya, kalau remake kan berarti filmnya udah ada, dia reborn kan berarti menghidupkan karakter-karakter Warkop DKI itu kan. pada saat Oh, itu. oke. Nah, dari sejarah secara acting juga menurut lo oke juga itu? Oke banget sih, ya gede-gede pemainnya Vino G. Bastian ya kan. Wah, iya sih, Adipati Vino sih. Dalken, habis itu Dolken. Dolken siapa mas? Iya Dolken. Beda. Sorry. Iya. Terus sama siapa satu? Tora Sudiro, iya kan? Tora Sudiro. Oh iya benar Tora Sudiro. kan? Iya. Sama Tora Sudiro. Ya pasti ada Pak De Warkop Indro ya di situ ya, karena Pasti Viro iyalah. Warkop DKI ya. 3 aktor itu diadu sama yang mirip Warkop DKI beneran deh. Lu tau nggak yang 3 orang viral itu? Viral itu ya. Iya. Lu diadu deh gimana deh?
Gue nggak berani komen sih kalau itu. Agak bahaya kayaknya. Ya pastinya enggak lah. Tapi Kan mirip mereka banget kan, tapi mereka mirip banget. bukan cuman mirip, bukan secara acting mereka Iya, juga iya, bagus iya. dong. Tapi lu nonton filmnya? Filmnya siapa? Ya oh yang Mereka bertiga bikin film. bikin. Ada bikin film ada. Gue nggak tahu gue malahan. Oh lu nggak tahu? Nggak tahu gua. Ya coba ditonton sampai sini ya. Oh coba deh nanti ya Iya, gua iya, tonton iya, ya. iya. Tapi ya kalau ngomongin secara acting sih ya jauh lah. Ini Jauh aktor ya. senior bro. Gitu. Tonton senior ya, iya. Oh, iya. iya. Nama-nama besar ini yang cukup yang malah besar banget ya di Indo ya. Gede banget lah itu. Lagi Vino Bastian sih salah satu aktor favorit gue sih. The best sama sih gue. Parah sih dia sih. Bisa jadi apapun dia. Gokil. Iya, jujur oke banget ya. Oke banget. Oke sih. Kalau nih film tadi gue udah nih yang pertama. Iya. Kalau lo gimana nih? Gua ini gue nyebutin dari 3 tapi bukan artinya di nomor 3 ya. Iya, betul, Maksudnya kayak setara aja, cuma gue Setara nyebutin aja. dia pertama Masuk aja gue satu sebutin lah, ya. Mengabdi Setan sih gue. Mengabdi Setan, Jujur betul. yang kayak tadi gue bilang kayak gue nggak tahu kenapa tapi semenjak dia itu horor bokep tuh udah nggak ada. Terus film Indonesia tuh jadi bagus-bagus semua tuh secara sinematik dan ceritanya juga jadi oke-oke gitu. Gue nggak ngerti kenapa dah. Kayaknya Joko Anwar nih nyerahin dirinya tuh jiwanya ke setan gitu maksud gue. Soalnya jadi bagus banget gitu. Tapi apa yang ngebuat lo ngepick nih kayak anjir nih bagus banget nih film apa? Iya, iya. Adegannya kah atau ceritanya atau seperti apa sih menurut lo? Kalau dari gue, Iya dari lo. dari gue sih pertama kan gue sebenarnya kan gue nggak nonton Pengabdi Setan yang zaman aslinya kan, zaman dulunya kan. Jadi gue ekspektasi gue nonton itu ini tuh akan wah banget karena katanya film yang aslinya itu serem banget kan. Oh oke. So ekspektasi gue udah tinggi dan ternyata ekspektasi gue tuh kebayar. Dari segi sound yang dipakai tuh bukan yang sound yang ecek-ecek gitu loh. Terus juga jump scare kan biasanya kan kalau film horor kan kita udah tahu gitu loh, paham nggak? Oh, iya. Misalnya dari musiknya berubah atau Sampai diem gitu iya, kan. atau adegannya apa gitu. Oh ini jump scare nih. Nah ini tuh hampir nggak waktu itu saat gue nonton sih hampir nggak ketahuan gitu. Terus yang bikin gue emes lagi ada satu part tuh yang gue kira tuh filmnya udahan. Udahan. Iya. Kayak gimana? Jadi kayak ada ini sedikit spoiler aja ya. Iya. Jadi kayak ada konflik. Kan udah lewat juga. Iya, pengen spoiler udah lama juga. juga ya, udah lama juga ya. Dan kayak ada yang nonton kita aja gitu. Itu masalahnya. Iya, iya, iya. Terus enggak, jadi singkat cerita, jadi kayak konflik utamanya itu udah nyampe atas gitu. Kita ngira udah sampai atas. Nah, terus ada adegan tuh mereka kayak mau keluar dari rumahnya itu. Nah, gua kira di situ film ini udahan. Oh gitu. Karena menurut gua udah dibangunnya udah bagus banget dari awal nih. Dikenalin, terus akhirnya konflik, akhirnya ada sampai peak pemecahan masalahnya gitu. Kan biasanya kayak gitu kan? Iya standarnya gitu. Standarnya gitu kan. Nah, ini tuh gue kira filmnya udahan. Jadi lo Terus rasa udah gua berakhir kayak, nih gitu. Wah udah berakhir nih, gue udah wah banget gitu kayak anjir bagus, udah cabut nih, gue udah siap-siap mau cabut. Ternyata masih ada coy. Anjir. Dan itu kayak apa ya, pendekatannya tuh bukan yang horor-horor cheesy yang lu tuh dikagetin secara sound yang dari door gitu. Tapi emang kayak build-nya tuh ini banget, apalagi pas yang neneknya tuh meninggal di situ. Oh meninggal. Iya, Oh yang terus- jadi ibu itu, ibu. Ya, yang ibu yang ada ibu sama nenek beda. Oh ibu sama nenek beda. Beda. Jadi ada ibu ada nenek. Oke. Jadi yang neneknya meninggal ternyata tuh neneknya sebenarnya tuh mau nolongin, plot twistnya gitu. Oh gitu. Dari si yang Setan ibu ini? setan jahatnya. Oh. Jadi kan setan jahatnya kan sebenarnya si setan jahatnya ternyata bocahnya. Oh gitu. Iya, nah kita tuh di awal di bridging buat ternyata yang jahat itu tuh setan si neneknya itu. Oh. Nah, plot twist maksud gue itu salah satu plot twist yang menurut gue kayak anjir nih film Indonesia udah berubah gitu deh. Anjir. Jadi kayak yang belum nonton nih nonton lah di ya? Netflix ada. Boleh ya. Iya, itu rekomen banget buat lu. Rekomen ya. Oke. Mungkin nanti gue juga nonton ya. Karena Harus, yang kedua harus. nonton, yang pertama nggak nonton. Tapi Aneh ya. tapi lu aneh banget sih. Kenapa lu nonton kedua tapi nggak pertama? Gue juga lupa ya, waktu itu gue nonton sama siapa ya kayaknya. Sama temen-temen gue kayaknya. Gebetan bukan? Gak tahu ya, gue lupa juga. Karena biasanya gue nonton film horor itu kalau diajak doang. Oh gitu. Lu bukan yang terlalu suka horor gitu ya? Nggak suka gue. Waktu itu aja gue diajakin nonton film It malah ya. IT itu IT. Oh, Film- It, Badut, film Badut. Badut yang sambil hacking tuh. Iya. Itu aja gue lumayan kapok ya, karena temen gue di samping cuman ini doang, berkata kasar aja terus.
gitu. Iya. Itu lumayan serem sih. Karena cuma jam scare aja isinya menurut Iya, gue. iya emang. Gitu doang. Tapi ya kurang lah gue kalau untuk Oke, film horor Indo. nomor 2, Bre. Nomor 2 ya. Baik lagi ya, mungkin sama kayak lo ya. Tapi maksudnya bukan urutan kan, tapi lebih ke menurut gue memorial dan bagus menurut gue. Iya. Yang kedua itu menurut gua jatuh cinta seperti di film-film. Anjir. Itu bagus banget. Belum lama ya? Belum lama ya? Belum lama Betul, ya. Tahun lalu ya. Iya. Tahun lalu. Itu bagus banget. Kenapa menurut gua bagus? Plot twistnya, ceritanya, naskahnya, terus film hitam putih di twist. Iya, di itu sebuah film hitam putih ya dia ya? Film hitam Iya, putih. ya tahu tuh gua tahu. Itu dari apa ya, premis di awalnya aja dikasih itu menurut gua Iya. menarik banget. Ada orang nonton film hitam putih, Iya, itu iya, juga iya. dikasih tahu di film itu. Itu sepanjang film hitam putih dia? Enggak, nanti ada sesi beberapa yang warna, Tapi mostly hitam putih? mostly hitam putih. Dan hitam putih itu juga nggak sampai menggambarkan, kan kita tahu ya hitam putih itu kadang menggambarkan kesedihan, Iya, ya nggak iya, sih, iya. trauma dan lain Iya, iya. sebagainya. Ini enggak, itu tuh ditwist lagi sama film ini, dan film ini menceritakan tentang pembuatan film juga. Oh gitu? Jadi ada sequelnya terus, atau urutan-urutan pembuatan Iya. film itu seperti apa. Dan bagus banget, apalagi kalau bagi orang-orang yang tahu proses perfilman itu kayak apa, itu bang bagus banget. Dan memang Maksudnya ada behind the scene-nya dia? Enggak? bukan, jadi dia tuh gimana ya, secara hipnosis cerita itu adalah sebuah film yang menceritakan untuk sebuah pembuatan film. Film yang dibuat untuk pembuatan film? Iya. Dari situ aja udah menarik banget. Dengan dia buat sekuen-sekuensinya, terus habis itu proses jatuh cintanya juga. Dan bener banget kemarin yang siapa sih, gue lupa lagi sutradaranya. Sorry maaf ya mas, saya lupa. Nggak tampilin di sini? Jangan repot misalkan. Tapi dari apa namanya, kisah cintanya pun menurut gua cinta dewasa banget sih di dalam sana sih. Oh gitu? Dari isinya, bobot masing-masing karakter bagus banget sih. Iya, gitu iya, sih. iya. Itu dia yang main, yang sama kayak main Keluarga Cemara kan? Keluarga Pohon Cemara ya, apa sih? Ya itulah Pohon pokoknya. Cemara. Ya Cemara, ya. Ya sama kan dia main kan? Sama si Iya, iya, siapa iya. namanya? Ringo. Ya Ringo. Sama siapa ceweknya? Nirina Zubir nggak sih? Nirina Bukan? Zubir, iya. Oh, benar, Nirina Zubir. Sama Nirina Zubir. Nah, gue tuh termasuk yang nggak nonton sebenarnya Bre, si yang ini Film film ini. yang lu pengen. Ya tapi gue tuh tahu karena orang-orang tuh ngasih review tuh bagus-bagus gitu. Jadi gue sampai tahu. Oh, baru tahu aja nih sekarang ya. Baru tahu gue. Jadi belum nonton tapi. Belum nonton gue. Tapi gue tahu kalau film itu bagus dan film itu hitam putih tahu gue karena di Twitter tuh banyak yang bilang kayak ini film bagus banget hitam putih gitu-gitu. Tapi lu enjoy emang nonton film hitam putih? Wah, enjoy banget. Oh, Karena Suzan? dari ceritanya, karena kita nggak perlu berpikir pusing-pusing gimana secara si sinematiknya tetap bagus, tapi nggak harus berpikir, wah ini kayak gimana ya, film ini kayak gimana ya gitu. Tapi kita bener-bener fokus ke ceritanya itu kayak apa gitu. Iya. Dan plot twist-nya juga ya kayak lo bilang, habisnya kan banyak plot twistnya. Ini nggak kalah. Oh, ini juga banyak plot twist Ini ya? juga banyak. Iya, Dan iya, bagus-bagus juga. Mungkin next lo bisa nonton sih juga sih. Ada nggak ya di Netflix ada nggak ya? Ada kayaknya ada. Seriusan ada? Entah kayak di platform digital, kalau nggak ada Netflix di yang lain ada mungkin ya. Oh, Mungkin oke, nanti lo oke, bisa oke. cek sih. Itu sih. Rekomen berarti ya? Rekomen banget buat yang teman-teman. Apa tadi juga pengen cerita nonton ya. seperti di film-film? Jatuh cinta seperti di Jatuh film-film. cinta seperti di film-film. Oke. Nah, kalau dari lo nih, next yang kedua nih. Kedua ya. Wah ini memorable banget buat gue sih, Bre. Apa tuh? Karena ini kayak gue tumbuh besar bersama ini film. Film apa tuh? Laskar Pelangi gue. Wah, Anjir. Laskar Kayak- Pelangi 1. Emang ada Laskar Pelangi 2? Oh, namanya lain ya? Namanya lain, Bang. Gak ada, cuma satu Laskar Pelangi. Gak ada Laskar Pelangi part 2 gak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Sorry. Kenapa tuh Laskar Pelangi? Karena menurut gue kayak apa ya, jarang aja gitu film tentang anak kecil. Tapi dikemasnya tuh sebagus itu gitu. Kayak maksud gue dari scene pertamanya aja, Bre. Jadi dia tapi lu nonton sebenarnya? Nonton. Tahu premis gitunya? Tahu. Ya perihal si siapa namanya? Lintang, ya kan? Ya, benar, Karakter Lintang. yang kalau dia mau ke sekolah aja harus ngelewatin buaya, nunggu Iya. nyebrang dulu. Oke. Oh, nonton berarti ya. Nonton lah gua. Nonton ya. Bagus, Iya. Nah, maksud gue ini dari awal aja nih, Bre. Gue masih ingat sampai detik ini tuh gue sampai ingat banget nih. Apa yang menurut lo paling interest dan paling menarik nih di film ini? Yang paling menarik. Iya.
Menurut gue openingnya. Openingnya malahan. Karena di sini kan ceritanya kalau sekolah ini kan sebenarnya kan sekolahnya kayak nggak ada modalnya gitu kan. Benar. Jadi kayak sampai pemerintahnya ngomong kayak lu harus dapetin 10 murid, kalau kagak nih sekolah gue robohin. Ya gitu kan. Nah dari situ aja tuh, waduh sampai merinding bre, beneran. Bukan karena filmnya gue kebelet aja nih, gue kebelet. Enggak. Tapi ini beneran. Jadi kayak akhirnya sisa 9 tuh, ya kan, kurang 1. Sampai kayak ya udahlah kita si guru-gurunya hampir nyerah kan. Terus sampai ada satu guru, Bu Mus namanya, sampai apal kan gue. Bu Mus, dia tuh kayak sampai ngomong kepala sekolahnya, udah bapak tunggu sini dulu, saya mau nyari gitu. Dan taunya akhirnya datanglah si anak ke-10, dan ternyata anak 10 itu adalah anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Oh iya tahu gue. Si Harun namanya. Si Harun ya. Iya, enggak maksud gue dari situ aja bre, kayak maksud gue kayak ternyata tuh di gua nih ya, yang masa kecil gua masih bisa di SD swasta gitu loh. Kayak makan setidaknya oke lah ya. Bukan kan? makan gratis ya? Ini ya, bapak ini Mas ini nih. Ya kan maksudnya gratis dari orang tua. Oh gitu. Iya kan. Gimana? Iya maksud gue kayak gitu, kayak banyak banget apa ya, kayak intisari kehidupan gitu Di dalam filmnya ya? Dalam filmnya, tapi mereka tuh anak-anak kecil gitu. Iya kayak sih. misalnya, kayak ini contoh lagi yang cheesy tapi menurut gue penting banget. Yang mana? Adegan pas mereka tuh mau ujian tapi mereka nggak mau belajar. Akhirnya mereka nyari dukun gitu. Nyari dukun? Wah gue lupa ya? Ada nyari dukun yang dia malam-malam, yang tuh Bali Tunga apa gitu, gue lupa pokoknya. Terus intinya mereka dapet kayak kertas gitu kan. Terus akhirnya pas besok harinya cerita gitu, ini kita berhasil nih menemukan si dukun ini gitu. Nah pas dibuka tulisannya kalau mau pintar tuh belajar gitu, intinya kayak gitu. Oh gue baru inget itu. Iya kan? Maksud gue itu tuh adegan yang apa ya, cheesy menurut gue, kayak adegan ringan gak terlalu penting tapi maknanya tuh gede banget gitu. Iya sih. Ya kan? Dan masih banyak lah makna lain yang menurut gue membekas banget di gua gitu. Apalagi soundtracknya gila, siapa yang nggak tahu soundtracknya Laskar Pelangi? Yoi. Ya kan? Menarilah dan terus tertawa. Benar. Kayak gitu mas. Kayak gitu mas. Itu Anda versi lain kali. Oke deh, versi lainnya. Tapi menarik sih Laskar Pelangi. Tapi emang adegan yang paling gue suka sih ya itu. Kalau lu yang mana yang lu suka? Adegan yang paling gue suka waktu nunggu buaya lewat itu sih. Banyak kan itu nunggu buayanya. Iya, tapi kan yang pertama-tama yang kita baru tahu ternyata dia Oh itu doang yang pertama? Iya. Gua kira yang adegan ini, yang dia nunggu buaya pas mau lomba. Oh itu juga sih. Percaya itu berhenti lama kan itu dia? Iya itu dia. Oh iya sih. Tapi oke sih, kalau menurut gua Laskar Pelangi bisa jadi buat orang-orang yang udah nonton sih, menurut gua bagus juga sih. Iya, buat anak-anak zaman sekarang kayaknya harus nonton juga ya. Itu motif apa tadi? bikin takut, jujur bikin takut. Salat asar ya itu. Oh iya salat asar. Oh iya, oke. Kenapa jadi nonton? Oke. Jujur takut. Nah, oke kalau gua. Terakhir ya berarti gue ya? Terakhir nomor 3 lu, Bre. Nomor 3 gua Home Sweet Loan. Wah, film baru lagi ya. Film baru lagi. Tapi gimana dong, itu paling relate gua saat ini sih. Kenapa Home Sweet Loan, Bre? Kenapa ya? Ya mungkin dari pro kontra orang-orang ngomong katanya yang bikin orang kaya gitu kan. Tapi nyeritain tentang kehidupan kelas Jakarta gitu, menurut gua nggak ada hubungannya sih. Selagi itu film itu bagus dan memang secara cerita bagus ya bagus-bagus aja. Jujur belum nonton gua. Padahal udah gue rekomendasiin berkali-kali. Enggak, Bre. Nih ya, for your information aja ya. Gue tuh paling nggak bisa sebenarnya nonton film-film yang berbau-bau keluarga. Karena takut pecah. Takut pecah gua. Nggak lucu aja bang. Maksudnya gue pecah. Lu pecah juga? Pasti pecah. Dan yang gue tuh juga orang-orang pada nangis kan? Iya, apalagi gue nonton sama nyokap gue, lebih pecah lagi. Nah itu dia masalahnya. Gue pernah Bre, nonton, buat nggak tahu ada film di Korea tuh namanya Mam. Mam, cerita ini film Korea. Gue nonton pas KKN kan. Gue bilang, ini film apaan sih gitu kan. Kata temen gue gini, ya ini tentang ceritanya ibu-ibu aja. Nangis yang sampai sesubukan gue setelah nonton itu kayak gitu gue nggak bisa gue kalau kayak tentang keluarga ibu, nggak bisa lah gue. Makanya gue bukannya nggak mau nonton, gue tahu itu film bagus dan reviewnya bagus, tahu gue. Cuma gue nggak berani aja gue nonton. Iya, tapi bagi gue sih karena ceritanya dia
pendalaman karakternya masing-masingnya bagus dan relate, maksud gue nggak lebay gitu, dalam artian lu sebagai seorang Dia bapak. apa sih plotnya tentang apa dia? Tentang sebenarnya sederhana sih, gimana perjuangan lu pengen mendapatkan rumah di Jakarta terutama ya. Oh gitu. Iya. Bukannya ini ya apa tentang anak pertama yang harus Anak terakhir malah ini. anak terakhir malah. Sama, ya ini juga sandwich generation juga. Oh iya, itu tentang sandwich generation itu kan? Ini juga tentang sandwich generation juga, gimana lu berjuang untuk keluarga lu juga, untuk mimpi lu juga. Dan relate banget soal dia pencarian rumah tuh relate banget di gua. Dengan iya, gue yang ya gue anak pertama untuk nyari rumah tuh seperti apa, susahnya. Ya, dan kayak keluarga gimana. lu emang butuh rumah kan? Betul, dan habis itu juga bagaimana dia sebagai sandwich generation harus ngebantuin orang tuanya, ya kan, ngebantuin kakak-kakaknya juga terkadang. Menurut gue bagus banget, dan menurut gue ada satu lagi sih, menurut gue juga karakternya tuh nggak lebay, maksudnya dalam artian lu sebagai abang di sana yang keras, yang kakak pertama, ya emang seperti itu gitu. Terus Ya, sama ya. kakak-kakak ipar lu juga seperti itu ketika lu di rumah yang sama kayak gitu. Menurut gue segi cerita sih itu bagus banget. Sampai hari ini gue selalu amazed sama film itu dengan pengkarakterannya, dengan ceritanya, dan pecahnya sih, karena lagunya juga, soundtracknya juga. Oke. Itu sih bagi gue. Nah ini kira-kira kalau misalnya gue mau nonton tuh film, tapi bagian sedihnya gue skip, masih bisa nggak kira-kira? Banyak sedihnya pasalnya. Oh dari awal sampai akhir sedih semua ya? Enggak sih, banyak Enggak, sedihnya juga. iya. Cuman yang bikin sedih kan relate-nya sih, lebih tepatnya sih. Gitu. Cuman bagi orang yang beli rumah kayaknya nggak usah mikir, atau beli rumah dan disediain orang tuanya kayaknya nggak relate sih. Sulit sih kayaknya. Kalau yang nonton yang nggak bisa beli rumah gimana? Kayaknya relate nggak? Nah itu kayaknya juga semakin sedih kayaknya. Itu mah jangan kalau nonton filmnya sedih ya. Ya lu pikir aja coba gitu kan. Ngeliat Iya. rekening aja gak ada sedih kayaknya. Ini ya dia Mas ini ya yang ngatain ya. Enggak ngatain, karena gue juga kayak gitu. Gue ngeliat rekening gue, anjing tinggal 2.000 gitu. Iya. Untuk sedih gue, sama. Tapi ya, itu banyak mengajarkan kita buat gimana caranya kita masih into mengejar mimpi, dan juga bagaimana kita bersikap pada keluarga kita sih. Itu paling utama sih. Oke. Tapi terakhir dia berhasil tuh survive dari kondisi sandwich generation itu ya. Sebenarnya nggak survive banget ya, lebih tepatnya melakukan penerimaan gitu, bahwa dia ya memang dia harus sebagai adik gitu yang memang mengalah demi keluarga dan lain sebagainya, bahwa keluarga itu nomor satu gitu, dan mimpinya dikejar dengan sudut pandang lain, dengan cara yang lain juga, walaupun dia di akhir juga belum dapat rumah ya, tapi ya itulah salah satunya. Menurut gue bagus banget sih, dan rekomen ya? sih paling utama. Iya, rekomen. Netflix ada nggak? Balik lagi Netflix mulu kayaknya gitu. Kemarin ada. Oh ada kan Susan. rame juga itu. Oh Susan. Rame juga. Tinggal lu nonton aja. Oke. Pokoknya rekomen lah. Rekomen ya. Jadi teman-teman juga nanya rekomen. Sekarang terakhir nih dari lo. Gue terakhir ya. Film terakhir. Anjir ini memorable banget sih. Apa itu? Kayak gue rasa nih anak-anak seumuran gue atau mungkin yang lebih tua dari gue pun juga kayaknya bakal setuju nih sama gue nih. Apa? Petualangan Sherina. Udah. Petualangan Sherina. The best anjing. Dia pikir dia yang paling hebat. Petualangan Sherina coy. Petualangan Sherina ya. Menurut gue sih udah legend banget, udah nggak perlu diomongin lah. Bagus semua. Dari awal sampai akhir tuh pure cinema anjing menurut gue. Pure cinema ya. Padahal itu film lama ya. Lama banget gila. 2000 berapa ya? Gue lupa deh. Kayaknya sekitar 2002 ya? 2001 ya? Aduh kurang tau, lupa gue. Cuman ya itu gue nonton itu pas kecil gitu dan terngiang-ngiang sampai sekarang coy. Apa yang bikin lo terngiang-ngiang? Anjir hampir semua adegannya coy. Adegan. Cuman yang paling peaknya, paling lu anjir gue suka banget nih sama ini. Peaknya ya? Ya itu Sherina ciuman nama ini. Dulu kan ini kan kayak kalau dulu kan kita kan belum otak kita kan belum traveling kemana-mana kan. Nah melihat adegan itu tuh kayak anjir wah banget, emang ciuman kayak sekedar kayak ini coy, kayak gue akan kembali, bukan. Gak ada, itu dia belum suka-sukaan bocah. Iya, anjir petualangan Sherina yang mana yang lu tonton lo? Anjing lu. Kagak ada. Itu juga ciumannya nggak di bibir bang. Ini deh, petualangan Sepuji kayaknya. Ya bang, Sepuji. Itu gitu. Sama ya paling yang nyanyi-nyanyi aja. Iya kan? Kayak dia pikir dia paling hebat tuh semua orang tahu coy. Merasa paling jago lah gitu. Iya, yang ini apa?
na bintang itu apa sih, lupa gue. Itulah lupa sih. ya, itu kan semua orang tahu kan. Iya sih. Gue aja nggak tahu judulnya apa, tapi terngiang-ngiang menurut gue kayak wah udahlah, apa anjing yang jelek, paling ya gambarnya aja udah, zaman dulu kan kayak gitu kan. Iya sih. Tapi kan bisa di HD-in sekarang. Hah? HD di HD. tetap kalau HD juga mau 4K juga segitu aja. Di generate AI. Ya, kenapa jadi lu effort banget anjing, film 2 jam, sejam 2 jam lu generate AI juga males, kata AI-nya tonton aja yang lain gitu. Nah, kalau lo udah bilang Sherina pertama bagus, yang pertama Sherina 2 gimana menurut lo? Nah, ini termasuk bisa dibilang apa ya? Akan bagus kalau lu nonton yang pertama. Oh, jadi butuh karena tahu dulu menurut gua nih ya. Hah? Banyak unsur nostalgianya ya yang di film Sherina 2. Jadi misalnya contoh adegan A ya. Lu di adegan A di petualangan Sherina 2 tuh, lu kalau lu nonton Sherina yang pertama lu akan ngomong kayak, ini waktu kecil nih kayak gini nih gitu. Nah, tapi di luar itu kalau misalnya lu ngelihat dari segi acting dan acting, make up gitu-gituan ya, menurut gua juga oke banget. Kayak misalnya contoh nya, ini detail kecil yang menurut gua orang nggak tahu, tapi gua merhatiin. Kalau lu lihat nih ya, di petualangan Sherina 2 itu dari make up Sherina, rambutnya gitu-gitu tuh berantakan, bro. Kayak nggak diatur gitu. Nggak kayak film-film lain yang emang bagus gitu. Ya mungkin secara tapi emang itu konsepnya, paham gak lu maksudnya? Iya, makanya. Nah, banyak orang tuh nggak sadar itu, bro. Terus kayak baju yang emang keringetan gitu ya, sama dia tuh dibiarin aja gitu. Iya. Terus yang satu lagi yang menurut gua paling bagus banget tuh ini apa? Chemistry-nya si Saddam sama si Sherinanya. Wah, itu semakin gede. Kayak adegan pertama nih, mereka ketemu kan, terus pelukan kan. Dari Sherinanya, lo tau gak sih orang yang udah lama gak ketemu terus akhirnya pelukan, terus kayak itu berasa banget, bre. Kan bisa aja kan orang pelukan biasa, tapi kayak kita nggak merasakan apapun kan. Nah, menurut gua di situ. Oh, berarti film kedua ini lebih ke ya kenapa wajib film pertama, karena rasa nostalgia itu dibalikin gitu ya, lebih tepatnya ya? Yes, benar gitu. Dan partnya tuh lumayan jauh, bre. Kayak maksud gua cocok lah itu dibuat film kedua, yang mainnya pun sama. Bahkan sampai ibu-ibunya pun sama yang main. Jadi biasanya kan yang main kan pemeran utamanya aja kan. Pemeran utama main, yang di kedua ya udah mereka juga main gitu. Tapi ini sampai ibu-ibunya pun sama gitu. Kayak gue wajib nonton dulu yang pertama kayaknya ya. Nah, gitu kenapa lu nonton yang kedua sih? Tapi nggak nonton yang pertama? Gue lupa, maksudnya kayak seru kali ya. Gue cuma inget dia pikir doang masalahnya yang pertama. Nah, tapi lu menurut lu gimana? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lah. Yang pertama kan tidur. Gue udah komen. Ini ya, fans petualangan Sherina masih nih, sekali lagi nih, ini mukanya nih. Maaf ya. Ini loh, tidur bisa-bisa tidur. Iya, gue nonton Doctor Strange aja tidur gue. Dokter Strange yang mana? Yang pertama. Yang pertama? Iya. Oh, bukannya Multiverse of Madness itu? Bukan. Yang pertama. Main bagus juga padahal yang pertama. Iya. Waktu itu gue lagi capek sih, makanya tidur gue. Makanya Anda nonton jangan abis jogging, abis futsal, jangan gitu. Gue dari Blitar itu. Ya, Blitar malah nonton. kenapa begitu, Bang? Rahat lah dari Blitar. Iya juga ya. Oke, Bre. Iya. Ini Kayaknya kita langsung aja ya langsung aja ke fakta-fakta unik, atau sebutnya ya sebenarnya ini pernyataan-pernyataan unik sih sekarang sih. Iya. Kita kayak komen aja lah, komen tipis aja ya. Komen-komen tipis aja. Oke, ini yang pertama nih. Pick dari film Indonesia tuh ada di horor box. Nah. Menurut ini ada yang ngomong nih, sumber nih ya, yang kita tidak bisa kasih tahu karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kredibilitasnya. Betul. Ini rahasia negara masalahnya. Iya. Negara Zimbabwe. Ngomongnya gitu. Pick film Indonesia nih ada di horor box. Menurut lo? Menurut gua. Nah, setuju gua. Lo malah setuju? Setuju gua. Kenapa Karena tuh? menurut gua bukan Mas. Saya nggak mikir ke situ. Oh, sorry. Iya nggak. Ya, saya mikirnya gini. Saat di zaman horor, beyond imagination dari saudara-saudara Indonesia itu ada di puncaknya. Oke. Kenapa bisa Terbukti. Kayak gitu? Cukup satu film aja gue sebutin. Boleh. Ini bisa ngejawab langsung statement gue yang tadi. Boleh. Apa tuh? Pocong versus kuntilanak. Iya. Dah.
Mati lu. Gila. Itu lain Naruto Sasuke tuh kayaknya. Kalah Naruto Sasuke. Chidori apa itu? Lu deh, coba gimana ceritanya nih ya? Lu bisa kepikiran buat film yuk. Misalnya contoh nih, gue ngomong ke lu ya, buat film yuk gitu. Lu tanya dong, apa gitu? Apa? Kayaknya kalau kita buat film kuntilanak versus pocong berantem asik deh gitu. Kayaknya akan laku deh. Masalahnya kan itu pocong kagak ada punya tangan ya, tinggal ditoyor doang sama kuntilanak. Gua nonton. Nonton gua. Gimana pertarungannya? Itu terakhirnya pocongnya dicekek kuntilanak aja. Dibales gara-gara tangannya diikat, aneh banget. Gua setuju banget lah. Gak, gue di pikiran terliar gue nggak ada kuntilanak diaduin sama pocong, dia disparingin nggak ada gue. Oke. Nenek gayung sama kakek apa cangkul? Lebih goblok lagi gue coba. Iya kayak maksud gue oke lah ada nenek gayung kan. Tapi nggak kepikiran kayak mungkin kalau kakeknya meninggal juga kali ya gitu. Tapi dia bawa apa ya kayak kalau kakek sabun nggak lucu gitu kan. Apa ya cangkul kali ya gitu. Masa gitu sih mikirnya. Kalau menurut gue setuju sih, kalau lu deh. Kalau gue sih nggak setuju ya kalau ngomongin film pick terbaik Indonesia. Mungkin ini gue agak serius nih. Mungkin tahun 1990-an mungkin kali ya. Iya. Catatan Siboy itu tahun 2000-an ADC itu udah menurut gue udah bagus sebenarnya. ADC ya? Oke. Nah, malahan menurut gue film horor ini sebagai masa bobroknya film Indonesia. Gue juga gak heran sih, gue juga gak tahu ya kenapa. Anjing sampai nangis gue. Kenapa itu ada gitu ya? Ada. Mungkin pada saat itu bioskop tuh belum ada CCTV, bre. Oh iya orang-orang berbuat ya. Berbuat ya sih. Iya. Mesen kursi paling pojok. Iya nggak sih? Anjir, tapi kira-kira kalau dipikir-pikir apa ya yang membuat kayaknya horor aku deh gitu. Apa ya? Ya itu kan gue bilang karena nggak ada CCTV lu bisa berbuat apa aja, bisa mengimajinasikan sama pasangan lu mungkin pada saat itu. Cuma masalahnya iya. ada, lu tahu film Stand By Me? Stand By Me SpongeBob. Doraemon iya. Iya tahu gue. Tetap masih ada cipokan, bre. Emang ada? SpongeBob ada? Iya ada, jadi kayak film kartun lah. Iya. Paling nggak karena nggak ada CCTV, orang bisa berbuat apa aja nggak sih di bioskop? Iya. Oh dan dulu ini ya. Kayaknya bangku bioskop zaman dulu lebih tinggi ya daripada sekarang ya. Iya. Jadi kalau cipukan nggak ketahuan gitu. Tapi kedengeran masalahnya. Gue lagi diem, kok ada apa? Gue nengok, kayaknya salah. Itu nyari kucing, bre. Iya, kayaknya ya. Gitu, nyari kucing. Ya, Suzon aja lu. Suzon gue. Iya. Jadi lu nggak setuju ya? Nggak setuju gue. Gue setuju berarti ya. Kita pro kontra lah ya. Pro kontra, nggak apa-apa. Oke. Mungkin next ya, nomor 2. Nomor 2, apa nih? Pocong Suzana. Hantu Suzana tuh, lu tau kan yang makan sate? Iya, makan sate. Iya, yang sundal bolong lah itu. Iya. Lebih serem dari Pocong Mumun. Sebenarnya bukan film ya kalau Pocong Mumun. Tapi udah jadi film ya? Bisa kita berdebatkan. Bisa film kan ada kan? Benar-benar kita bisa berdebatkan. Kayak Suzana tuh udah paling top of mind dari setan horor Indo gitu, dan dia lebih serem dari si Pocong Mumun lah. Kalau gue iya pasti. Lu setuju ya? Setuju, karena Pocong Mumun kita nonton di TV awal ya. Iya, dia series gitu nggak sih? Series sampai sinetron dia. Sinetron kayak. Sinetron ya masuknya. Kan ada Jeffrey-nya juga kan kalau nggak salah gue. Iya itu setan Jeffrey. Iya, emang Jeffrey ya? Iya, yang merah kan. Iya. Yang jahat. Itu kan sebagai apa ya, waktu karena kecil kita ya itu top of mind horor kita kan. Tapi kalau kita lihat lagi Susana ya secara acting ya jauh dong. Jauh ya? Jauh banget dong. Kalau Pocong cuman ini aja ya? Iya, makanya Iya. Ya lu Susana melotot aja udah ngeri banget, bre. Parah sih. Kalau berarti lu setuju? Setuju banget lah. Kalau gue Pocong Mumun, kembali tidak setuju gue. Kenapa tuh? Pocong Mumun, ya itu karena pertama dia ada si Jeffrey kan. Emang Jeffrey namanya ya? Yang bener lu Emang Jeffrey? Iya. Jackie kali. Jackie mah nama abang-abang ini ya. Apa? Abang-abang pengkolan ini, ojol pengkolan. Kenapa jadi ojol pengkolan? Jackie anjing, iya itu. Jeffrey. Bener Jeffrey. Pocong Jeffrey namanya. Nah kalau gue emang sebenarnya mungkin karena gue nggak terlalu nonton Susana sih ya. Gue cuma tahu kalau dia mesen sate terus jatuh-jatuhan itu kan. Iya.
Nah, Kenapa kalau Pocong Mumun takut tuh? Pocong Mumun tuh ada adegan satu bro yang gue ini banget bro. Apa? Jadi dia di WC. Hah? Nongol di atas. Iya itu kan, itu yang gue Itu sih. ini. Yang bikin takut ya kalau lo Iya. ke WC. Ini ada pocong. Anjing ya ditonton gitu kan. Terus kayak gue ingat banget pas diginiin kan. Nah, yang di bawahnya kan kenal sama si Mumun ya kan. Iya, iya. Terus kayak oh ini Mumun gitu. Ternyata matanya merah si Jeffrey gitu. Iya, jadi kayak anjir lah. Oh, gue kecil tuh nggak berani gue ke kamar mandi sendiri. Gara-gara Pocong Mumun sama Pocong Jeffrey ini. Iya itu lah. Tapi tahu nggak sih ada adegan mereka berantem nggak sih? Emang ada? Ada. Nggak tahu gue. Seriusan ada? Ada. Mereka versus gitu, si Pocong Mumun ini Iya, ngelindungin iya. orang. Oh seriusan? Kadang si Jeffrey ini kayak jahat gitu lah ibarat Iya, kata. iya, iya, Jadi iya. pocong jahatnya gitu lah. Anjir. Ya beneran? Ada. Anjing jangan kuntilanak pocong dari situ ya? Mungkin ya. Cuma masalahnya pocong sama pocong oke lah. Maksudnya dalam Oh artian iya, imbang. imbang. Kuntilanak sama pocong, Bre. Dibully itu pocong. Iya, kalau jadi kuntilanak gue selengkat banget. Iya, gue mending kayak Iya. saat tongkrongan nih gue gitu. Tapi diceritain gak sih Oke. Pocong Mumun sama Jeffrey itu matinya kenapa? Kenapa mereka bisa jadi kayak dua powerful creature being gitu? Kenapa? Gue kurang tahu. Gue lupa Tapi sih. nggak ada ya, langsung mati aja mereka nggak sih? Enggak sih ada kisahnya, cuman gue lupa aja. Ada. Iya. Makanya kenapa si Jeffrey ini jadi jahat juga ada. Kan Oh, kayak gitu. balas dendam kalau nggak salah ya. Gue juga lupa ya. Yang penting Mumun baik gitu ya. Karena gue nggak inget ada asal muasalnya gitu. Iya, sama horor-horor soal pocong itu kan karena tali pocongnya belum diikat kan. Belum dilepas. Belum dilepas. Dia cuma Iya, minta iya, itu iya. kan. Oh, gitu. Iya, cuman gue lupa ya untuk case-nya kenapa dan bagaimana lupa sih. Iya. Oke. Mungkin terakhir nih. Kalau gitu terakhir banget nih. Ini agak sedikit kontroversial nih. Gimana itu? Tentang Desaktor Indo. Best aktor Indo. Iya. Dari sumber kita nih yang sangat tidak kredibel. Iya. Best aktor Indo tuh Reza Rahardian. Reza Rahardian. Gimana deh lu deh? Dapat Apa gue gue dulu? ya? Lu dulu dah, boleh. Gue dulu ya. Iya. Gue kontra kali ini. Kenapa tuh? Gue nggak benci sih, tapi kayak udah males aja gue. Kayak hampir semua film Reza Rahardian coy. Ya berarti bagus dong. Bukan bagus Kalau kayak banyak dong. dia mulu sama aja kayak The Rock. Oh iya sih. Di mana-mana The Rock, actingnya gitu-gitu doang gitu. Ya gue nggak bilang acting Reza Rahardian kayak begitu ya, nggak gitu dong ya. Tapi kayak menurut gue dikit-dikit Reza Rahardian gitu, males gitu. Kalau menurut gue best aktor Indo Siapa ya? Vino Gebastian. Yang apa? Ini gue nggak tahu ya pada tahu apa enggak, tapi gue suka banget actingnya di film Radit dan Jani. Wah gue lupa sih. Itu kayak Film lama banget. Jadi kayak tentang pasangan muda gitu. Mereka kayak ya rebel lah intinya gitu. Rebel. Itu menurut gue keren banget actingnya Vino Gebastian, apalagi pas dia ngomong kayak jadi Vino Gebastian itu kayak dia band atau apa gue udah lupa ya, dia dikeluarin dari band gitu. Terus dia akhirnya marah-marah kan, terus dia ngomong gini, gue lupa ngomongnya apa, tapi ini gini kayak semua. Wah gila, di situ menurut gue peak. Anjir. Ini aktor bagus gitu ya pada saat itu. Iya, jadi menurut gue kontra aja sih gue. Menurut gue Vino Gebastian bagi gue ya. Nah, lu gimana? Lu oke nggak? Kalau gue ya masih oke sih ya. Mungkin apalagi dia muncul di banyak film. Maksudnya dalam artian ya berarti secara kualitas dia bagus dong gitu dalam artian seperti itu. Dan di Habibian ini dia juga kan? Habibie dia juga. Dia juga. Emang bagus menurut gue, bagus malahan gitu. Kalau gue lihat di podcast lain ketika dia apa namanya? Kan pasti kalau namanya aktor ya disuruh acting gitu. Iya. Ya dewa sih kalau gue bilang sih jatuhnya sih. Untuk dia bisa Iya. berakting tiba-tiba feel dia kayak marah, emosi dan lain sebagainya. Iya, menurut gua iya, bagus iya. banget sih. Cuman kalau bagi gue ya terlepas gue bukan siapa-siapa ya, gue orang Iya. awam ya. Gue ngelihat actingnya dia sebagai sebuah karakter memang kadang ada beberapa yang miss mungkin menurut gua. Iya, Tapi iya, kalau iya. secara powerful dan powernya untuk memerankan sebuah aktor karakter bagus banget sih gitu. Jadi tapi gua juga suka Vino Gebastian gitu dalam artian Paling sebagai aktor. apa peran Reza Rahardian yang paling lu suka? Apa yang gua suka ya? Iya. Layangan putus kayaknya. Kenapa langan putus, Mas? Kenapa langan putus? Gue nge-expect film-film yang lain. Lumayan memorable soalnya bagi gua pada saat itu. Memorable ya? Iya, tapi bagus sih. Karena ibarat kata
Itu sih, My Stupid Boss juga menurut gua bagus Oh sih. iya, setuju gue. Itu bagus. Anjing ngeselin banget kan sih dia. Dia bagus masuk Beat Boss. Itu bagus anjir itu. Iya. Itu gue sampai heran anjir kayak lah yakin dia bisa meranin kayak gini gitu. Maksudnya dalam artian bener-bener bukan dia gitu. Iya, Kayak sama iya, aja kan iya. kalau kita lihat dia kan sebagai cowok cool, habis itu sebagai cowok yang gimana ya, gentle dan lain Iya, sebagainya. setuju, gue setuju. Di My Stupid Boss dia punya karakter yang berbeda dan bagus gitu. menurut Dan gua. dia meranin ini juga oke banget ya di situ ya. Oke. Kayak maksud gue, kalau lu baca bukunya dan lu membayangkan ada orang yang kayak di buku ini gitu, ya itulah dia gitu. Ya wajar sih kalau dia bisa dibilang aktor terbaik lah salah satu karena ya kita juga punya Indonesia juga punya banyak aktor bagus juga kan. Iya. Gitu sih. Itu sih Kalau paling. gitu udah. Gimana nih, berarti kita bisa tutup mungkin ya podcast kali ini. Ya gitu, dan mungkin buat teman-teman semua juga bisa komen-komen di bawah ya tentang kayak film-film mungkin yang menurut kalian film-film Indo paling bagus ya kayak kita Betul. tadi. Atau yang suka. Ya boleh langsung komen di bawah, sama tentang perdebatan 3 hal tadi mungkin tentang Boleh. tentang si Mumun Susana, terus horor picknya film horor sama itu aktor the best. Aktor terbaik. Iya. Ya. Atau ya semoga film-film Indonesia tambah bagus juga ya ke depan. Iya. Dan nggak ada Amin, lagi pocong versus Pontianak. Atau nanti genderuwo versus kolor hijau kita nggak tahu. Ya, menang Genderuwo dong, udah pasti dong, kan gede. Iya juga ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu lah. Iya, Tapi iya. semoga film Indonesia tambah bagus dan ya mungkin selesai singkat dari kita deh. Oke. Kita tutup dulu podcast kali ini. Ya, sampai jumpa di podcast tanggal 2 Episode lain. berikutnya. Oke. Bye bye. Cabut dulu. Thank you.